Sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas dan mudah-mudahan sehat semuanya ya. Hari ini meskipun kita puasa, tetap semangat, tetap kita ceria, dan jangan lupa kita tetap bahagia. Oke? Baik. Dari sebagaimana yang pelajaran sebelumnya, hari ini kita akan memasuki agenda yang kedua, yaitu agenda kepemimpinan melayani. Ya, kita ketahui bersama bahwa di pelatihan kepemimpinan pengawas itu ada 4 agenda. Ya, agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda 2 adalah kepemimpinan melayani. Agenda 3 adalah pengendalian pekerjaan. Dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Baik. Hari ini kita membahas tentang agenda kepemimpinan melayani. Baik, ya. Saya kira saya ingin mengetahui kabar Bapak Ibu semuanya peserta di sini, ya. Oke, kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu peserta semuanya, apa jawabnya? Apa jawabnya? Luar biasa. Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Okay, what do you feel today? I feel so good. I feel so good. Okay, so good. Okay, luar biasa. Dan saya harapkan hari ini Bapak Ibu semuanya ya dalam kondisi apakah seperti ini? Oh no, tidak ya. Akan seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya. Dan ini? Tidak. Oke. Nah, tentunya saya sangat berharap sekali bahwa Bapak Ibu semuanya dalam kondisi semuanya ceria, bahagia. Betul ya Mas Ajis? Oke, baik. Ini adalah harapan kita bersama. Baik, untuk memulai juga bahwa meskipun kita sudah saling kenal sebelumnya, tetapi perlu kita lebih mengenal lebih dalam lagi. Oke, kita perkenalan boleh? Boleh. Oke, baik. Saya kenalkan diri saya dulu ya, tentunya sudah kenal semuanya. Nama saya Budianto, media suara di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara ini yang sehari-hari mengampu pelatihan dasar CPNS, PKP dan PKA, dan juga tergabung dalam penyuluh anti korupsi serta menjadi fasilitator pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini yang saya harapkan. Selanjutnya kita coba perkenalan boleh? Ya. Boleh, kita perkenalan meskipun kita sudah saling tahu, tapi supaya lebih dekat lagi kita perkenalan. Nah, cara perkenalannya Bapak Ibu adalah teman-teman kita sebut dengan tebak hoax. Ya, apa? Tebak hoax. Ya, silahkan nanti masing-masing menyebutkan 3 ciri dari yang bersangkutan. Kemudian temannya menebak. Ya, dari 3 itu ada 1 yang disebutkan itu adalah hoax. Ya, artinya tidak betul atau palsu ya. Nah, nanti apabila yang ditebak itu tadi itu adalah yang mana, sebutkan yang hoax yang mana, kemudian yang nebak itu betul, berarti yang tertebak tadi mendapat hukuman. Sedangkan apabila yang menebak tadi salah, berarti yang nebak itu mendapat hukuman. Apa hukumannya? Ya, ini hukumannya. Nanti silakan boleh menyanyi, ya, boleh bercerita lucu, boleh stand up comedy, atau traktir buka puasa, atau boleh mengaji 1 juz kalau perlu. Oke, baik. Jadi, oke ya, itu nanti untuk perkenalan. Ya, ini kita akan bicara tentang agenda kepemimpinan melayani. Khususnya adalah di diagnosa organisasi. Ya, diagnosa organisasi ini adalah mata pelatihan yang membahas organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, konsep diagnosa organisasi dan proses diagnosa organisasi. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya Bapak Ibu, peserta dapat memahami diagnosa organisasi secara efektif dan nyata dengan ditunjukkan contoh kasus permasalahan di unit kerja Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu punya unit kerja, nanti bisa mendiagnosa permasalahan di tempat Anda Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas tentang proses diagnosa internal organisasi, kemudian model untuk mendiagnosa internal organisasi, serta
tahapan diagnosa organisasi. Ini tujuan belajarnya. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Setelah mengikuti pembelajaran ini, tentunya diharapkan dapat menemukan permasalahan di unit kerja Bapak Ibu. Ya, teman-teman peserta ini diharapkan bisa menemukan permasalahannya. Setelah itu dapat menemukan pemecahan masalahnya. Ya, setelah menemukan masalahnya apa? Pemecahan masalahnya tidak ditemukan. Dan yang terpenting juga dapat menemukan solusi yang berupa inovasi di tempat Bapak Ibu bekerja. Ini yang diharapkan selama kegiatan pembelajaran ini. Ya, baik. Materinya tentunya ada 3 materi pada materi ini. Yang pertama adalah proses diagnosa internal organisasi. Yang kedua adalah model untuk mendiagnosa internal organisasi serta tahapan diagnosa organisasi. Baik, untuk mengawali materi ini, mari kita simak satu cuplikan film pendek yang kita lihat berikut ini. Oke. Oke, jadi ada cuplikan film pendek yang kita saksikan ya, Bapak Ibu semuanya peserta. Silakan, siapa yang bisa menanggapi apa makna dari cuplikan film tersebut? Pak. Ya, silakan, Mas Adi. Baik Pak, makasih Pak. Makna dari film pendek tersebut yaitu anggap saja BAT itu sebuah permasalahan dalam suatu organisasi, dan apabila masalah itu tidak diabaikan, maka masalah itu akan tidak terselesaikan. Oke, kita beri aplaus buat Mas Adi, luar biasa ya. Jadi batuan itu anggap aja sebuah masalah ya. Kita harus pandai untuk mengatasi masalah di tempat kita bekerja ya. Baik, ya kita lanjutkan. Bagaimana kalau Anda melihat fenomena seperti ini? Bosan enggak? Pusing enggak? Nah, pusing ya. Sebaliknya kalau Anda melihat seperti ini seperti apa? Kira-kira? Tenang ya. Nah, oke, baik. Nah, tentunya ini adalah bagaimana Anda melihat kondisi tempat Anda bekerja, kemudian bisa dipecahkan masalah seperti layaknya menata ruangan seperti ini. Baik. Nah, sehingga bahwa permasalahan di organisasi itu perlu didiagnosa, perlu ditemukan, ya, perlu ditemukan, ya. Setelah itu baru kita lakukan pemecahan masalahnya. Sehingga dapat dikatakan diagnosa organisasi itu adalah sebuah proses yang sistematik untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi berfungsi dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu. Ya, oke. Nah, apa kira-kira permasalahan ini? Tumpukan sampah, ya. Kalau ini kira-kira apa permasalahannya? Tumpukan arsip yang berceceran ya, sulit nanti menemukan arsip dan sebagainya. Kalau ini kira-kira apa? Antrian begitu panjang ya, kemudian memakan waktu, berdesak-desakan. Ini sebenarnya bisa diatasi teman-teman. Nah, sehingga diagnosa organisasi akan memberikan kesempatan kepada seorang pemimpin organisasi untuk menentukan masalah yang benar sekaligus menentukan solusinya dengan benar, dengan menerapkan solusi tersebut dengan juga benar ya. Dan dalam rangka mendiagnosa organisasi, seorang pemimpin yaitu adalah berkolaborasi dengan para pihak yang mempunyai kepentingan di sana. Nah, ini yang terpenting. Jadi seorang pemimpin harus berkolaborasi. Nah, ini ada 4 model mendiagnosa organisasi ya, yang kita kenal dengan Levitt model, 6 box model Weisbot, kemudian 7S model serta Burger-Lewin model. Ada berapa? Ada 4.
ya, model untuk mendiagnosa organisasi. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian peserta, saya ada cuplikan ini, ya. Tolong diperhatikan, ya, permasalahan yang ada di organisasi ini. Oke, nah tadi sudah kita lihat ya cuplikan situasi kondisi kantor yang ada itu. Nah sekarang tugas Anda adalah melakukan diskusi ya untuk membahas permasalahan yang tadi ada di kasus tersebut ya. Nanti kasih waktu 15 menit untuk diskusi dan nanti hasil diskusinya dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Bisa ya? Cukup waktunya? Cukup ya. Oke, silakan sekarang berdiskusi. Oke. Baik, waktu berdiskusi cukup dan selanjutnya kita coba presentasikan. Oke, ya. Nah, kira-kira apa permasalahannya tadi itu? Suasana kerja yang amburadul, tidak nyaman, sempit dan sebagainya. Nah, ini perlu carikan solusinya tentunya. Oke. Nah, tentu teman-teman sekalian ada tahapan diagnosa organisasi. Ada berapa di sini? Ada 7. Ya, yang pertama apa? Lakukan analisis lingkungan eksternal. 2, tentukan gagasan perubahannya. Kemudian yang ketiga, identifikasi kondisi yang diinginkan. Kemudian identifikasi kondisi saat ini, temukan gap celahnya, identifikasi masalah penyebabnya, dan tentukan aksi perubahan yang akan Anda lakukan. Nah, ini teman-teman sekalian, 7 tahapan mendiagnosa organisasi. Baik, sampai di sini tentunya teman-teman sudah bisa memahami tentang apa itu diagnosa organisasi, model diagnosa organisasi, serta tahapan diagnosa organisasi. Oke, ya, sehingga kalau kita gambarkan seperti ini ya, diagnosa dan solusinya, ada masalahnya, ada penyebabnya, kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, sehingga gagasan pemecahan itu menjadi solusi inovatif. Baik, oke, baik. Sampailah kita di akhir dari sesi ini, teman-teman sekalian. Kita ingin mengkonklusikan, menyimpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, saya ingin mendapatkan gambarannya yang diterima oleh teman-teman selama pembelajaran. Tentunya tadi ada apa ini? Diagnosa organisasi ya. Diagnosa organisasi. Kemudian ada model diagnosa organisasi. ya, diagnosa organisasi. Kemudian ada tahapan. Nah, oke. Ada bisa disebutkan apa itu diagnosa organisasi? Ya, silakan Mbak Imin. Diagnosa organisasi adalah sebuah proses yang sistematik untuk menilai sejauh mana organisasi itu berfungsi dengan efektif untuk mencapai tujuannya. Oke, luar biasa buat Mbak Imin ya, sudah paham tentang diagnosa organisasi. Kemudian model diagnosa organisasi ada berapa tadi? Siapa? Coba yang bisa tahu? Ada 4. Oh, Mas Ajis, ada 4 ya. Mas Adi? Ada? Ada 4 tidak ya? Oke, betul ya. Ada 4 model diagnosa organisasi. Kemudian tahapan diagnosa organisasi. Silakan Mbak Rizky. Terima kasih Pak, izin untuk tahapan diagnosa organisasi ini ada 7. Yang pertama lakukan analis lingkungan eksternal, yang kedua tentukan gagasan perubahan, yang ketiga identifikasi kondisi yang diinginkan, yang keempat identifikasi kondisi saat ini, yang kelima tentukan gap atau celah, yang keenam identifikasi masalah penyebab, dan yang terakhir itu adalah tentukan aksi perubahan. Tentukan aksi perubahan itu yang terpenting ya. Ada 7 tahapan diagnosa organisasi. Anda tentunya sudah memahami untuk materi hari ini tentang diagnosa organisasi. Baik,
Selanjutnya untuk lebih mendetailkan pemahaman Anda, ini Bapak ada kasus, nanti tolong ini nanti dibahas dan dikerjakan, nanti hasilnya akan kami evaluasi. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas kembali. Oke? Baik, ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan terima kasih segala atensinya, dan tetap semangat terus belajar. Sebagai seorang pejabat pengawas tentunya harus bisa mendiagnosa organisasi, menemukan permasalahannya, kemudian mencari solusinya, dan melakukan inovasi di tempat tugas Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih, sampai ketemu di waktu yang akan datang, dan tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Saya kiri, selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.